Halo anak-anak kelas 6, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai bagian-bagian dan sifat-sifat bangun ruang prisma. Kali ini mari kita pelajari mengenai luas permukaan dan volume bangun ruang prisma. Selanjutnya, mari kita pelajari rumus luas permukaan dan volume bangun ruang prisma. Yang pertama, rumus luas permukaan bangun ruang prisma. Luas permukaan bangun ruang prisma dapat ditemukan dengan rumus luas permukaan prisma sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi-sisi tegak. Anak-anak, karena alas dan tutup prisma memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka keduanya memiliki luas yang sama pula, sehingga dapat digunakan rumus yang lain yaitu luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi-sisi tegak. Anak-anak, jika dilihat, sisi-sisi tegak dalam jaring-jaring prisma berbentuk persegi panjang, dengan panjangnya merupakan keliling alas prisma dan lebarnya merupakan tinggi prisma. Sehingga secara umum rumus luas permukaan prisma adalah luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kemudian rumus volume prisma. Volume bangun ruang prisma dapat ditemukan dengan menggunakan rumus volume sama dengan luas alas prisma dikali tinggi prisma. Anak-anak, agar lebih paham mengenai luas permukaan bangun ruang prisma, ayo coba kita selesaikan soal berikut. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang sisi alasnya adalah 9 cm, 12 cm, serta 15 cm, dan tinggi prisma adalah 10 cm, maka luas permukaan prisma tersebut adalah titik-titik cm². Langkah kerja yang anak-anak harus lakukan yaitu yang pertama, ingatlah rumus luas permukaan bangun ruang prisma, yakni luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Perhatikan bentuk alas prisma. Dalam soal ini, bentuk alas prisma adalah segitiga. Maka rumus luas alas yang digunakan di dalam rumus luas permukaan prisma adalah luas alas sama dengan setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Kemudian, simpulkan rumus yang digunakan dan terakhir, masukkan angka sesuai dengan soal. Anak-anak, untuk menyelesaikan soal berikut, yang pertama ditulis adalah yang diketahui. Pada soal berikut yang diketahui adalah tinggi prisma yaitu 10 cm, kemudian panjang sisi-sisi pada alas segitiga yaitu 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Dengan alas segitiga panjangnya 9 cm dan tinggi segitiga yaitu 12 cm. Kemudian yang ditanya yaitu luas permukaan prisma. Sehingga cara menjawabnya, tuliskan rumus. Luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Anak-anak, perhatikan dulu. Luas alasnya menggunakan rumus luas alas segitiga. Karena bentuk daripada alas pada bangun ruang prisma ini adalah segitiga. Sehingga rumus luas permukaannya 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Nah, sehingga diperoleh rumus 2 kali setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Anak-anak, masukkan angka sesuai dengan yang ada pada soal. 2 kali setengah dikali alas segitiganya yaitu 9 cm, kemudian tinggi segitiganya yaitu 12 cm. Ditambah
keliling segitiga, yaitu keliling segitiganya adalah sisi-sisi-sisi pada segitiga, yaitu 9 cm ditambah 12 cm ditambah 15 cm. Kemudian dikali tinggi prisma, yaitu 10 cm. Sehingga diperoleh 108 ditambah 36 dikali 10. Diperoleh hasil 108 ditambah 360. Dan hasil akhirnya, luas permukaan prisma ini adalah 468 cm². Jadi, luas permukaan bangun ruang prisma segitiga tersebut adalah 468 cm². Kemudian, untuk lebih memahami mengenai volume bangun ruang prisma, ayo coba kita selesaikan soal berikut. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang sisi alasnya adalah 5 cm, 12 cm, serta 13 cm, dan tinggi prisma tersebut adalah 20 cm, maka volume prisma tersebut adalah titik-titik cm². Langkah yang harus anak-anak lakukan, yang pertama, ingatlah rumus volume prisma, yakni volume prisma sama dengan luas alas prisma dikali tinggi prisma. Yang kedua, perhatikan bentuk alas prisma. Dalam soal ini, bentuk alas prisma adalah segitiga. Maka, rumus luas alas yang digunakan di dalam rumus volume prisma yakni luas alas sama dengan setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Yang ketiga, simpulkan rumus yang digunakan dan terakhir, masukkan angka sesuai dengan soal. Anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama, anak-anak harus tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Pada soal ini yang diketahui adalah tinggi prisma, yaitu 20 cm. Kemudian, panjang sisi pada alas atau pada alas segitiga, yaitu 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Dengan alas segitiga yaitu 5 cm, dan tinggi segitiga yaitu 12 cm. Kemudian tulis yang ditanya. Yang ditanya pada soal ini adalah volume prisma. Kemudian menjawab. Yang pertama, tulislah rumus untuk mencari volume bangun ruang prisma. Volume sama dengan luas alas prisma dikali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumus luas alasnya adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Sehingga diperoleh rumus volume bangun ruang prisma yaitu volume sama dengan setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Kemudian masukkan angka. Setengah dikali alas segitiga yaitu 5 cm. Kemudian dikali tinggi segitiga yaitu 12 cm. Kemudian dikali tinggi prisma yaitu 20 cm. Sehingga diperoleh 30 dikali 20. Volumenya menjadi 600 cm². Jadi, volume bangun ruang prisma segitiga tersebut adalah 600 cm². Anak-anak, adapun hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan soal luas permukaan dan volume bangun ruang prisma, yakni yang pertama, perhatikan bentuk alas bangun ruang prisma. Kemudian, tentukan rumus untuk luas alas bangun prisma. Dan yang terakhir, masukkan rumus luas alas ke dalam rumus luas permukaan prisma maupun rumus volume prisma. Dapat disimpulkan bahwa rumus luas alas prisma yang akan digunakan untuk menemukan luas permukaan dan volume prisma disesuaikan dengan bentuk alas prisma. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih, semangat, dan selamat belajar.